Tuhan memanggil supaya engkau dan saya menjaga orang yang seharusnya kita jaga, melindungi orang yang harus kita lindungi. Sebab pasti ada orang yang kita lindungi, saudaraku. Pasti ada orang yang harus kita jaga. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjaga orang lain. Misalnya Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan menjaga keluarganya. Bahkan kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang bukan umat pilihan di Mesir ikut terlindungi karena Yusuf. Demikian juga dengan Daud ketika bangsa Israel gemetar menghadapi Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani tampil. Sampai pada akhirnya Daud, gembala domba yang tidak akrab dengan pedang, perisai, tombak, dan pakaian zirah perang, maju menghadapi Goliat. Daud akrab dengan umpan dan bergaul dengan domba-domba. Tetapi tahu kunci hidup Daud, dia bergaul dengan Allah. Dan itu nyata dari Mazmur yang ditulisnya, dia bergaul akrab karib dengan Allah, saudaraku. Dia bergaul karib dengan Allah. Mordekai dan wanita hebat yang bernama Esther menyelamatkan seluruh bangsa Israel di negeri pembuangan itu. Sungguh menakjubkan kisah-kisah nyata ini. Goresan sejarah dari orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi penjaga sesamanya. Hal ini memberi pelajaran bagi engkau dan saya, supaya kita sadar bahwa ada orang-orang yang memang harus kita jagai. Ada orang-orang yang harus kita lindungi. Dan itu adalah bentuk dari ekspresi karena kita mengasihi Allah, saudaraku. Selain itu juga memang ekspresi dari kasih dari Allah itu sendiri. Karena Allah memang mau melindungi, Allah mau menjagai orang-orang yang Dia kasihi melalui diri kita. Jangan kita seperti Kain ketika ditanya oleh Tuhan tentang keberadaan adiknya. Dia berkata, "Apakah aku penjaga bagi adikku?" Ini gambaran Kain yang tidak peduli dengan sesamanya. Mungkin kita tidak mengucapkan kalimat seperti Kain itu ucapkan. Tetapi sikap hidup kita seperti itu. Di mana kita tidak peduli atas orang-orang yang harus kita jagai atau orang-orang yang harus kita lindungi. Di media sosial kita menemukan banyak orang yang menjegal sesamanya, menggosipkan mereka, membunuh sesamanya di sosial media, membunuh dalam karakter, membunuh masa depan, banyak lagi lainnya. Ngeri, saudaraku. Mungkin hari ini kita tidak tahu siapa yang harus kita jaga. Dan Tuhan tidak mempercayakan orang-orang yang harus kita jaga. Mengapa? Karena ternyata kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, maka Tuhan tidak mempercayakan orang lain untuk kita jagai, saudaraku. Renungkan ini. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menjagai diri kita sendiri dulu? Yusuf dari muda, dia menjagai dirinya dari dosa. Dia takut ikut terlibat dosa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Maka dari itu dia bisa mengadukan perbuatan jahat kakak-kakaknya. Karena dia tidak ikut terlibat di dalamnya. Kemudian Yusuf juga menjaga dirinya dari cobaan Nyonya Potifar. Dia menjagai dirinya untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Allahnya. Dia berkata, bagaimana aku dapat melakukan dosa sebesar ini? Meskipun setelah dia mengatakan itu, harus ada resiko yang dia tanggung, dia harus masuk ke dalam penjara. Coba lihat saudaraku, bagaimana dia menjaga dirinya tetap benar di hadapan Allah. Itu luar biasa. Ingat, kalau kita bisa menjaga diri kita dari dosa, Tuhan akan menjagai kita dan mempercayakan kepada kita orang-orang yang harus kita jagai, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Kalau kita lihat lagi, kenapa Kain membunuh Habel? Karena Kain tidak dapat menjaga dirinya.
Karena di saat Kain itu mulai marah, saudaraku, Tuhan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, Kain? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Itu kata Tuhan kepada Kain yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Saudaraku, kita harus menjadi tuan, bukan jadi budak atau hamba dosa. Kita harus menguasainya. Kalau tidak, kita yang akan dikuasai. Karena dosa itu mengintip. Tapi kalau kita tidak menjaga diri, kita akan diterkam dan dimakan oleh dosa itu. Karena musuh kita itu seperti singa yang mengaum. Masalahnya adalah orang lebih menjaga martabat, nama baik, kehormatan, uang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi tidak serius meminta tolong Tuhan untuk menjaga kesucian hidupnya. Padahal kalau kita tidak menjaga batin, menjaga kesucian hidup kita, Tuhan juga tidak bisa menjagai kita. Tuhan tidak bisa menjagai orang yang tidak menjagai dirinya sendiri. Kain itu contoh, dia adalah pribadi yang tidak menjaga dirinya dengan baik. Dia membiarkan hatinya panas. Makanya firman Tuhan mengatakan, "Hiduplah dalam ketaatan. Jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu." Saya ulang ya, saudaraku, firman Tuhan berkata begini, "Hiduplah dalam ketaatan. Jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu." Ada banyak anak hancur karena suami istri yang tidak menjagai dirinya sendiri. Bagaimana mereka menjaga pernikahan mereka kalau mereka tidak bisa menjaga dirinya pribadi lepas pribadi? Sembarangan mengucapkan kalimat, memaki sesamanya, memaki pasangannya, memukul, KDRT. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita berkelahi, ayah dan ibu berkelahi. Apa yang akan dilihat sebagai seorang anak di dalam potret sebuah keluarga, saudaraku? Gambar keluarga itu akan rusak dalam pemikiran anak-anak yang melihat orang tuanya setiap hari bertengkar. Dan itu cara setan. Dan itu yang setan mau, supaya banyak orang rusak dan generasi penerus rusak. Karena tidak punya gambar yang baik dalam hidup kekeluargaan mereka. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, jangan ya menjadi manusia yang tidak bisa dipercayai Tuhan. Stop, saudaraku. Stop, yuk hidup baik. Hidup yang benar. Hidup yang bisa dipercayai oleh Tuhan sepenuhnya. Memang tidak mudah, tapi berjuanglah. Karena kita ini berkejar-kejaran dengan waktu. Kita ini sebentar saja di bumi ini, saudaraku. Maka kalau kita sudah landed di bumi ini, kita sudah dipercaya untuk hidup di bumi ini, yuk selesaikan tugas kita. Selesaikan mandat yang dititipkan kepada kita. Karena sekarang ini iblis terus menarik sebanyak mungkin orang masuk dalam neraka. Mereka bekerja keras. Kita juga harus kerja keras. Amin, saudaraku. Bukan mencari uang untuk diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang-orang yang bisa kita selamatkan. Kita tidak usah minta Tuhan pakai kita. Sebab kalau Tuhan melihat kita bisa dipercaya, kita pasti dipakai Tuhan. Kita akan menjagai orang lain. Jadi saudaraku, orang yang dipakai Tuhan menjaga orang lain adalah, yang pertama, orang yang menjaga dirinya sendiri dengan baik dulu. Amin. Pastikan kau dan saya, kualifikasi pertama ini kita memenuhinya. Kita jaga diri kita. Gak boleh jatuh dalam dosa.
Gak boleh terikat dengan dunia. Yang kedua, orang yang bisa menjagai orang dari perkara-perkara sederhana. Dari hal-hal kecil, kita menjadi teladan untuk mereka. Bagaimana kita berucap, berpikir, bertindak. Gak usah muluk-muluk jadi pendeta besar. Tapi jadilah penjaga sesama yang kita mulai dari orang-orang di sekitar kita. Jagai dirimu, jagai keluarga kecilmu, jagai keluarga besarmu, jagai orang-orang yang kau layani, jagai orang-orang yang ada di komunitas gereja lokalmu, jagai orang-orang yang ada di pekerjaan, di tempat engkau bekerja. Jadilah saksi yang hidup. Amin, saudaraku. Kita mau jadi partner kerja Tuhan. Amin. Kita berjuang bersama ya. Hari ini kita memulai dengan renungan ini. Saya berdoa kalian semua diberkati Tuhan. Bawa Tuhan dalam setiap kesibukanmu. Maka segala hal akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan dan hikmat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkatimu. God bless you.